Shalom. Eh, kita ada pada pelajaran yang ke-8. Saya masih melanjutkan bagian kedua dari topik hermeneutik pneumatologis atau pneumatik hermeneutik yang banyak dibicarakan oleh kalangan Pentakosta, ya. Nah, jadi bagian yang ke-7 dan bagian yang ke-8 ini khususnya akan berbicara tentang topik ini. Saya akan memulai juga pada saat ini mengenai peran pengalaman di dalam penafsiran. Kalau kita belajar hermeneutik, kita mengenal istilah hermeneutical circle, ya, semacam lingkaran hermeneutis, ya, di mana Allah memberikan inspirasinya atau Allah menginspirasikan, maksud saya, penulis Alkitab, lalu penulis Alkitab itu kemudian menuliskan, ya, menjadi Alkitab, dan kemudian Alkitab itu dibaca oleh penafsir dan kemudian diterapkan kepada orang percaya masa kini, ya. Kalau boleh saya tambahi, saya ulangi lagi, jadi Allah menginspirasikan firman-Nya kepada penulis Alkitab kemudian menuliskannya, ya, dan dia menyampaikan tulisannya itu kepada penerima pertama. Jadi di sana ada yang disebut intended meaning of the original author, atau maksud yang semula dari penulis Alkitab, ya. Misalnya saya Paulus menulis atas inspirasi Roh Kudus, menuliskannya kepada jemaat di Roma, di jemaat Tesalonika, Efesus, Filipi, Korintus, gitu, ya. Nah, tentu saya memiliki intended meaning, ya, makna yang awal, maksud saya semula itu apa. Jadi dalam konteks itu ada penyampai, ada penerima surat itu, dan kemudian setelah itu si pengkhotbah masa kini atau penafsir masa kini menafsirkan itu dan meletakkan pada konteksnya dan menemukan semacam refleksi teologis terhadap apa yang dibaca dari Alkitab ini melalui pengupasan hermeneutis, sehingga dia bisa menyampaikan kepada audiens modern pada masa kini dalam konteks mereka. Nah, bagi orang-orang Pentakosta, tidak hanya penafsiran itu harus ditarik dari Alkitab yang membawa dampak kepada pengalaman Pentakosta, tetapi pengalaman personal dan korporat, dalam hal ini gereja, ya, itu sangat mempengaruhi proses hermeneutik Pentakostal. Saya ulangi kalimat berikut ini. Not only must the interpretations draw from the scripture impact Pentecostal experience, but that such personal and corporate experience informs the Pentecostal hermeneutical process. Jadi tidak hanya seperti umumnya orang-orang non-Pentakosta, di mana kita menarik dari firman Tuhan itu dan kemudian mempengaruhi pengalaman kita sebagai berjemaat, beribadah, dan dalam kehidupan pribadi. Tapi bagaimana kita mengalami Allah itu membawa juga informs, ya, semacam memberikan informasi kepada proses hermeneutik. Itulah khasnya. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang, pada poin mana penafsir Pentakostal itu memasuki tadi lingkaran hermeneutik itu, ya, dengan pengalamannya? Di mana itu letaknya, ya, di dalam hermeneutical spiral itu, ya. Nah, ini akan terkait dengan bagaimana kita melihat percakapan, letak dari bagian yang bersifat narasi atau bagian dari sifat naratif dari Alkitab yang dilihat berbeda oleh orang-orang Pentakosta. Seorang penulis, sebenarnya bukan seorang, ya, mereka menulis satu buku, tapi ada 3 orang, yaitu W. Klein, C. Bloomberg, and R. Hubert.
menulis buku Introduction to Biblical Interpretation, dia mengatakan begini, ya. We have already stated that narrative often teaches more indirectly than didactic literatures, without becoming any less normative. Thus, we reject V. and Stuart's highlighted maxim that unless Scripture explicitly tell us we must do something, what is merely narrated or described can never function in a normative way. Jadi sebenarnya penulis ini mau menegaskan, mereka mau mengatakan bahwa bagian narasi dari Alkitab itu, ya, bukan berarti menjadi lebih normatif, ya. Artinya itu juga penting gitu loh, ya. Sebagaimana bagian didaktik. Dan bagian didaktik ini adalah surat-surat Paulus khususnya itu, ya, yang seringkali ketika bicara Roh Kudus itu seringkali orang-orang non-Pentakosta lebih mengutamakan bukan bagian yang narasi seperti Lukas dan Kisah Rasul, tapi bagian-bagian yang bersifat surat-surat yang bersifat Pauline atau yang ditulis oleh Paulus, ya. Nah, itulah yang dianggap normatif. Tapi bagi orang Pentakosta, dasar daripada mereka orang-orang Pentakosta bahwa bagian narasi itu adalah absa untuk di atasnya ditafsirkan bangunan yang normatif, membangun teologi yang normatif pula, ya. Maka si penulis ini menolak pandangannya Gordon Fee dan Stuart ini yang hanya berpacu kepada model penafsiran yang normatif, yaitu secara historical gramatikal yang tidak dapat diterapkan kepada bagian narasi dari Alkitab. Makanya dikatakan kalau kitab suci tidak secara eksplisit mengatakan kepada kita, maka kita harus melakukan sesuatu. Tapi ya, kalau hanya sekedar bersifat narasi itu nggak boleh berfungsi dalam cara yang normatif. Nah, itu ditolak oleh kalangan Pentakosta, ya. Kenapa? Karena sejak berdirinya gerakan Pentakosta itu memang sudah menekankan narasi Lukas dan Kisah Rasul, ya, dan terbukti bahwa segi yang khas dari teologi Pentakosta, secara khusus itu tekanannya pada baptisan dalam Roh, itu yang sangat terpisah dari pertobatan atau tidak sama, ya, seperti kalangan non Pentakosta menganggap bahwa di bab Roh Kudus itu sama saja dengan artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dalam kaitannya keselamatan gitu. Tapi orang Pentakosta enggak, melihat itu dua pekerjaan anugerah yang berbeda. Kenapa? Karena ketika acuannya kepada Injil Lukas dan Kisah Rasul itu tidak terkait dengan salvation atau bukan mengandung hal yang bersifat soteriologis, tetapi itu bersifat empowerment atau pemberdayaan. Jadi tidak bisa sama, ya, tidak bisa dianggap serupa pengertian baptisan Roh Kudus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Karena dasar mereka yang berkata itu, yang non Pentakostal itu adalah bagian didaktik, ya, atau bagian katakanlah ethical part of the Pauline epistles atau surat-surat Paulus, sehingga ada kecenderungan mereka melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sama saja pengertiannya dari pekerjaan Roh Kudus terkait dengan keselamatan, ya. Maka mau ditegaskan sekali lagi, ketika kita berbicara tentang pneumatik hermeneutik, orang-orang Pentakosta mendakukan bagaimana kisah-kisah di Lukas dan Kisah Rasul ini menjadi bagian yang sangat khusus, yang khususnya terkait dengan Roh Kudus ini, yang berbeda dengan pekerjaan pertobatan, ya, yang memang kita lihat itu bukanlah bagian keselamatan, ya, di dalam narasi Lukas dan Kisah Rasul.
Oleh karena itu, tanpa tulisan-tulisan Lukas dan Kisah Rasul, ya, maksud saya Injil Lukas dan Kisah Rasul karena penulisnya adalah Lukas kedua bagian ini atau kitab ini, tanpa tulisan Lukas, tulisan-tulisan Lukas ini tidak akan pernah ada yang namanya teologia Pentakosta. Ya, karena kita tidak akan pernah tahu apa itu yang disebut dengan karunia Pentakostal. Ya. Itulah tekanan yang memang menjadi dasar dari orang-orang Pentakosta, mengapa kita memperhatikan adanya sebuah kecenderungan dari orang-orang Pentakosta terhadap tempat pengalaman dan juga melihat bagian yang naratif ini. Nah, sekarang kalau boleh saya sarikan, ya, patutlah kita katakan ketika kita berbicara isu pneumatologi, isu mengenai Roh Kudus di dalam kaitannya terhadap cara orang Pentakosta membaca dan menafsir Alkitab, maka kita akan melihat adanya semacam penghargaan kepada pengalaman. Ya. Ini tidak mengatakan bahwa orang Pentakosta menjadi semacam, katakanlah, tidak lagi menghargai tempat kitab suci. Ya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa tetap saja orang-orang Pentakosta mementingkan cara penafsiran Alkitab yang normatif, yang dipelajari di bangku-bangku teologi mengenai hermeneutik. Ya, saya masih ingat dulu waktu saya masih kuliah S1, ada cara penafsiran, misalnya pendekatan bahasa aslinya, pendekatan sejarah, pendekatan konteksnya, pendekatan apalagi namanya sastra atau pendekatan-pendekatan yang lain, itu tetap masih dibutuhkan itu ya. Tapi bagi kita itu tidak cukup ya, kita melihat bagaimana unsur yang bersifat kognitif saja pun tidak memadai, tapi ada unsur yang bersifat empirikal atau eksperiensial, pengalaman ya. Dan manusia juga berpikir bukan hanya dari segi kognitif tapi juga afektif ya. Maka ketika kita datang di dalam pendekatan yang lebih afektif, misalnya kepada bagian narasi dari Alkitab yang katakanlah seperti Daud mengungkapkan tentang kasihnya kepada Tuhan, kecemasannya dan segala macam, orang-orang Pentakosta jauh lebih empatik untuk memasuki dunia yang bersifat tulisan-tulisan yang bersifat afektif seperti itu, yang melibatkan pengalaman-pengalaman dan kisah-kisah supranatural semacam itu. Dan berikutnya, seperti saya garis bawahi tadi, orang-orang Pentakosta karena pengalaman di baptis Roh Kudus itu semacam sebuah pengalaman yang sangat-sangat adikodrati dan sangat-sangat fulfilling serta dahsyat ya. Itu suatu pengalaman yang bukan karena kehendak manusia tapi karena pemberian Allah. Saya telah melihat ketika orang-orang mengalami pencurahan yang melimpah dari Roh Kudus atas kehidupan mereka. Entah pengalaman mereka ditandai dengan berbahasa lidah, atau ada pengalaman-pengalaman yang membuat mereka radikal bagi Tuhan, dan seterusnya, membuat orang-orang Pentakosta aware bahwa pengalaman itu mempengaruhi dari cara pandang mereka menghandle Alkitab. Dan pada aspek yang lain saya akan menjelaskan bagaimana pekerjaan Roh Kudus juga dihayati di dalam isu discernment atau pengujian roh. Karena bukan berarti orang Pentakosta tidak mempunyai discernment ya. Ini pada video kita yang akan datang dalam pengertian pada pertemuan yang berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.